Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-13. Di part sebelumnya, pertandingan final melawan tim Hongyu akhirnya dimulai. Tapi ada sebuah insiden yang mengubah alur pertandingannya. Dan di part kali ini, gara-gara Hwangsang dan Komandan Kuda Binal, akhirnya tim Greenside harus melawan aliansinya Kaisar Lee. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Hwangsang menolak permintaan Chuya. Soalnya kalau Chuya sampai meninggoy, dirinya tidak akan bisa mempelajari kekuatan awakening pikiran. Lalu Chuya bilang kalau jangan meremehkan si dagu lebar ini. Soalnya si dagu lebar memiliki kekuasaan yang cukup besar di sini. Ketika kejadian kebakaran di rumah sakit dulu, Chuya lah yang disalahkan. Bahkan Chuya sampai dituduh membunuh ibunya sendiri. Dan sampai sekarang, pelaku yang sebenarnya masih bebas berkeliaran di luar sana. Setelah 3 hari berada di penjara, para sipir mau melakukan hal buruk kepada Chuya. Untung Chuya sudah membangkitkan kekuatan awakening pikiran. Jadi para sipir jahat itu bisa Chuya atasi. Tak hanya itu, di dalam penjara, si dagu lebar terus-terusan menekan Chuya untuk mencari tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh Chuya. Semua ancaman dan siksaan yang diberikan si dagu lebar akhirnya membuat Chuya tidak tahan, sehingga membuatnya memberitahukan rahasia kekuatannya kepada si dagu lebar. Jangankan meninggalkan tempat itu, aku mau bundir aja selalu digagalkan oleh mereka, terang Chuya. Lalu Hwangsang meminta Chuya untuk menunjukkan lengannya. Dari sini Hwangsang mengerti rasa sakit yang sudah dialami oleh Chuya selama ini. Yang melakukan ini semua padamu adalah si dagu lebar kan? Tenang aja, akan kuhajar dia, ujar Hwangsang. Chuya pun langsung bengong karena selama ini belum pernah ada orang yang membelanya setelah peninggal ibunya. Tunggu dulu kakak, jangan melawannya, ucap Chuya dari belakang. Woi dagu lebar, kau kan yang membuat si loli ini menderita, ujar Hwangsang ke si dagu lebar. Tak lama kemudian, Hwangsang menyadari sesuatu yang aneh. Hei loli, kau pasti menipuku. Kau ingin aku menghajar si dagu lebar dan membuatku didiskualifikasi kan? Bentak Hwangsang. Nani? Ucap Chuya. Chuya pun kehilangan harapan pada Hwangsang. Kecil-kecil nyuruh orang menghajar orang lain, nggak baik tahu, nanti kau kualat, ucap Hwangsang. Chuya pun nggak peduli lagi. Jika Hwangsang menghajar si dagu lebar, maka Chuya akan langsung mengaku kalah di pertandingan final ini. Oke, tepati janjimu ya, ucap Hwangsang mode serius. Di sisi lain, John dan Ali udah KO. Lalu Bang Kobo dan Comeng menantang 2 anggota lain. Tapi mereka berdua langsung mengaku kalah. Tim Hongyu sudah mengaku kalah. Sekarang umumkan hasil pertandingannya, ujar Hwangsang ke si dagu lebar yang membuatnya emosi. Karena terlalu lama, Kuda Binal pun mengumumkan kalau pertandingan final dimenangkan oleh tim Greenside. Karena suara Kuda Binal kurang keras, Malu pun memberikan mic kepada Kuda Binal yang membuat Kuda Binal akan menaikkan uang sakunya Malu bulan depan. Dengan ini aku selaku pemimpin tertinggi kota Greenside dan sekaligus gubernur provinsi Yongle menyatakan pemenang Liga 5 Camp adalah kota Greenside. Hadiah akan diberikan langsung oleh Kaisar Lee. Waktu dan tempat kami persilahkan. Gubernur Yongle dengkulmu, penguasa tertinggi di Yongle adalah aku, teriak Kaisar Lee. Lalu Hwangsang bilang ke Chuya kalau semuanya akan segera selesai. Di sisi lain, si dagu lebar memasang pelindung untuk melindungi diri dari Hwangsang. Tidak disangka,
si dagu lebar ternyata punya remote cadangan untuk meledakkan Cuya. "Jangan membunuhnya, katamu gadis kecil itu untukku," ujar Kaisar Lee dari bangku VIP. Tapi si dagu lebar udah bodoh amat. Dirinya udah sangat emosi dengan Cuya dan Huangsang. "Rasakan ini, jurus muntahan air," teriak malu yang dibawa terbang sama Misu. "Air apa ini? Hujankah?" umpat si dagu lebar. Gara-gara airnya malu, remote cadangan si dagu lebar jadi rusak. Kemudian Cuya teringat dengan perkataan ibunya yang bilang kalau suatu saat nanti Cuya pasti akan bertemu dengan teman-teman yang baik. Di depan, Huangsang bersiap menyerang dengan skill pukulan serius. "Aku akan membuatmu menderita dan menyiksamu dengan puluhan ribu siksaan," umpat si dagu lebar. "Nggak takut? Aku sudah merasakan ratusan juta jenis siksaan yang tidak akan bisa kau bayangkan," ucap Huangsang. "Para pengawal, hajar bocah ini," ucap si dagu lebar. Dan dawas, para pelatih Greenside menghabisi para pengawalnya si dagu lebar. "Tunggu dulu bocah, aku ini wali kota Hongyu. Menghajarku itu artinya sama saja dengan melawan Kaisar Lee," bentak si dagu lebar. Di sisi Cuya, dia berpikir apakah ini teman baik yang dulu ibunya katakan. Tentu saja Cuya akan memilikinya. Teruslah bersama mereka dan hari-harimu pasti akan menyenangkan, ucap sang ibu yang masih selalu diingat sama Cuya. Dan dawas, pukulan telak dari Huangsang membuat wajah si dagu lebar jadi kayak gini. Si dagu lebar langsung terhempas cukup jauh setelah menerima pukulan serius dari Huangsang. Cuya, Kaisar Lee, dan para netizen dibuat terkejut dengan hal ini. Dan tidak disangka, para netizen malah bersorak senang. Ternyata selama ini, si dagu lebar sudah sering menyalahgunakan kekuasaannya. Para netizen kurang ajar, bukannya malah marah karena wali kotanya diajar, malah senang. Dan pukulan anak itu kuat banget. Kalau aku belum meminum pil penambah kekuatan, aku pasti sudah pingsan, batin si dagu lebar. Akhirnya pengawal elit si dagu lebar sudah datang. Dan gak pakai lama, si dagu lebar langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menghabisi Huangsang. Para pelatih Greenside dan si kuda binal langsung menghalangi para pengawal ini. Si kuda binal menegaskan kalau masalah ini harus diselesaikan oleh mereka berdua sendiri. Merasa terpojok, si dagu lebar langsung mengeluarkan senjata terakhirnya. Dan sebuah perisai pun muncul mengelilinginya. Dia mengklaim kalau perisai ini bisa menahan serangan dari orang yang berada di ranah cardiac period. "Cuya, ibumu itu memang pantas mati. Dunia ini hanya milik mereka yang awaken," teriak si dagu lebar. "Dari lahir kau itu sudah ditakdirkan untuk menjadi alat selamanya. Kau pun juga akan dijadikan alat sama bocah itu, dasar idiot," bentaknya. Di sisi Cuya, Huangsang akan membiarkan Cuya melakukan apapun yang Cuya inginkan. Terus Misu juga sudah melepaskan borgolnya Cuya dengan sangat mudah. Cuya nggak nyangka hanya demi dirinya Huangsang sampai mau melawan wali kota. Huangsang melakukan ini karena tahu gimana nggak enaknya kalau dikekang. Huangsang pun bertanya apa yang ingin Cuya lakukan. "Aku nggak ingin berada di sini, dan aku ingin mengalahkan si dagu lebar sialan itu," ucap Cuya. Huangsang pun juga sama. Dirinya masih belum puas menghajar si dagu lebar. "Menghajarku? Perisai ini tidak bisa ditembus bahkan oleh cardiac period, tolol," ujar si dagu lebar. Nggak pakai lama, Cuya langsung mengaktifkan Psionic Siphon dan dilanjut dengan skill Psionic Siphon Burst. Dan teyar, perisai yang dibangga-banggakan sama si dagu lebar pun langsung hancur. "Selamatkan aku, Kaisar Lee," ucapnya. "Woi, nama depan Huang, kalau kau memukulnya berarti kau menyatakan perang padaku," bentak Kaisar Lee. "Dagu lebar, kau ditakdirkan untuk menerima pukulanku.
Rasakan ini, teriak Huangsang. Dan dawas, pukulan loyalty versi serius menjatuhkan si dagu lebar. Kemudian dilanjut dengan pukulan 1000. Dan bam, beginilah nasib si dagu lebar. Ternyata Huangsang memukulnya terlalu berlebihan. Saking berlebihannya, Chuya sampai nggak punya tempat untuk memberikan pukulan. Huangsang pun minta maaf karena tidak bisa memberi jatah pukulan kepada Chuya. Nggak apa-apa kak, nice punch, ucap Chuya dengan penuh senyuman. Untuk pertama kalinya setelah kematian ibunya, baru kali ini Chuya merasa bahagia. Kaisar Li yang udah emosi langsung menyuruh semua pasukan aliansi untuk membunuh Huangsang. Dan blar, Lord Dago tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Terus di pintu keluar ada 4 siluet orang. Mereka adalah Jiang Wenming, Dong Limau, Ouyang Owler, dan Duanmu Buddha. Para pengawal Hongyu, Baekuan, dan Fuqiang juga ikut menyerbu mereka. Di sisi tim Green Set, mereka mulai panik karena kalah jumlah. Di sisi Huangsang, dia mengingatkan Chuya untuk fokus dan jangan lengah. Dan jelep, Xiaoyu tiba-tiba menusuk Huangsang dari belakang. Jangan salahkan aku cuman menjalankan tugas, ucap Xiaoyu. Sontak Chuya, kuda binal, dan pelatih Feng terkejut. Nggak pakai lama, Chuya langsung berusaha menyembuhkan luka Huangsang. Di sisi lain, para pelatih Green Set sedang tawuran melawan para pengawal aliansinya Kaisar Li. Dan sering, tebasan chainsaw dari pelatih Liu membubarkan para pengawalnya Kaisar Li. Dari jauh, Xiaoyu mengamati Chuya dan Huangsang. Karena Xiaoyu sudah menusuk jantung Huangsang, skill penyembuhan seperti apapun tidak akan bisa menyelamatkan Huangsang. Tapi dengan kekuatan Different King Healing Spirit, Huangsang perlahan-lahan mulai pulih. Hal ini cukup membuat Xiaoyu dan Chuya keheranan. Apa-apaan bocah itu? Padahal jantungnya udah kutusuk, tapi kenapa kekuatan spiritualnya masih aktif? Batin Xiaoyu. Di belakang Chuya, para jenius muda dari kota lain mulai menyerbunya. Jiang Wenming dengan skill Dragon Tail, Dong Limau dengan skill Butterfly Fairy Kick, Owler dengan skill Ora Ora Ora, dan Duanmu Buddha dengan skill Muda Muda Muda. Tiba-tiba mereka semua tidak bisa bergerak karena skill Psionic Static Position yang dikeluarkan sama Chuya. Aku tidak suka bertarung, tapi kalau itu untuk melindungi kakak, aku akan bertarung sekuat tenaga, ucap Chuya. Rasakan ini, dan jeduer. Skill Thunder Prisoner langsung membuat keempat jenius ini kalah dengan mudah. Di aliansinya Kaisar Li, semua orang mengkonsumsi pil penguat. Meskipun begitu, Chuya berhasil mengalahkan keempat jenius muda dengan sangat mudah. Bakat yang dimiliki Chuya benar-benar luar biasa. Maaf, tapi aku harus menusuknya lagi, ucap Xiaoyu yang tiba-tiba muncul di atas Huangsang. Dan dawas, lakukan itu di selangkanganmu sendiri, teriak komandan kuda binal. Itu kan Tiger Fish, Makianji kah? Ujar Huang Daoji. Xiaoyu terhempas sangat jauh akibat pukulan komandan kuda binal. Dan bam, dia mampu berdiri tanpa luka sedikit pun. Nani, padahal untuk menahan serangan itu perlu gabungan kekuatan semua pelatih dan Bu Direktur Suyi, batin pelatih Feng. Dan ceruwot, darah mulai keluar dari wajahnya. Xiaoyu pun langsung tepar tidak berdaya. Mampus kau Makianji, teriak Lord Dago sambil bersiap menembakkan meriamnya. Dan kuda binal mengeluarkan skill Dragon Kick yang membuat Lord Dago oling. Seorang pengawal elit pun turun tangan untuk membunuh Huangsang yang membuat pelatih Yun Feng dan Huke panik. Chuya langsung memasang barir untuk melindungi diri sendiri dan Huangsang. Bang Kobo, Misu, Comeng, dan Malu langsung berdiri di depan mereka berdua dan bersiap melawan si pengawal elit ini.
Inikah yang dinamakan teman? Batin Cuya. Mereka berempat pun langsung mengeroyok si pengawal elit. Makianyi, sesuai dengan perjanjian meja bundar, kau seharusnya dilarang datang ke area domba, ujar Wang Daoji. Siapa Makianyi? Aku hanya kuda biasa, ucap Makianyi sambil menendang Kaisar Li. Kau tidak bisa menipuku, brengsek, umpat Wang Daoji dari kejauhan. Makianyi pun langsung memuji pengamatan Wang Daoji. Kau benar, aku bukan kuda biasa. Aku adalah kuda binal yang perkasa, ujar kuda binal dengan penuh percaya diri. Wang Daoji pun langsung masuk ke mode Super Saiyan 1. Xiaoyu langsung bangkit untuk membalas Makianyi. Kaisar Li mulai mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk menghajar Makianyi. Lord Dago mulai mengumpulkan energi untuk meledakkan Makianyi. Astaga, 4 orang kardiak period melawan komandan, batin pelatih Feng. Di sisi lain, si kuda binal juga sudah siap tempur, bersiap untuk bertarung. Dan inilah urutan peringkat kultivasi para karakter di manhwa ini. Huangsang belum bisa pulih karena untuk memulihkan jantung perlu waktu yang lebih lama. Dan dakwas, Kaisar Li pun berhasil mengambil topeng kuda komandan Makianyi dan bilang kalau Makianyi tidak akan sanggup menghadapi 4 orang kardiak period. Kau itu cuma berada di tingkat menengah dan 3 lainnya cuma berada di tahap awal. Aku yang berada di tingkat lanjut tidak akan kalah, ucap komandan Makianyi dengan penuh percaya diri. Masih bisa sombong? Tidak akan kubiarkan kau dan orang-orangmu keluar dari tempat ini hidup-hidup, bentak Kaisar Li. Dan sering, dari keempat pelatih yang ada, cuman Liu Xiaoyan doang yang paling bersemangat. Tiba-tiba Wang Daoji mendatangi mereka. Super Saiyan? Dia nggak salah komik kah? Ujar pelatih Feng dan pelatih Huke. Dan dakwar, skill laser api membuat keempat pelatih Green Set terluka parah. Salahkan pemimpin kalian yang tidak tahu diri itu, ujar Wang Daoji. Dan dakwas, sundulan harimau membuat pinggang Wang Daoji langsung patah. Dan dakwak, Xiaoyu tiba-tiba muncul dan menendang kepala Makianyi. Kemudian dilanjut dengan mengeluarkan skill Phantom Extinction yang masih bisa dihindari sama Makianyi. Dan dakwar, skill combo Cloudless Cannon dan Dragon Ceremony Cannon menghujani Makianyi. Kaisar Li sangat senang melihat Makianyi diajar habis-habisan. Coba balas aku, wek, ejek Xiaoyu. Setelah disudutkan, jiwa-jiwa psikopat Makianyi mulai bangkit. Hati-hati kapten, dia masuk ke mode Blood Rage, teriak Wang Daoji. Blood apa? Balas Xiaoyu. Dan dakwas, Mountain Tiger Fish menghempaskan Xiaoyu untuk yang kedua kalinya. Inilah kengerian Makianyi mode Blood Rage. Hikezo ora, teriak Makianyi. Melihat mode Blood Rage membuat Wang Daoji, Kaisar Li, dan Lord Dago panik. Soalnya saat Makianyi masuk ke mode ini, kekuatannya naik ke puncak kardiak period. Di sisi lain, pengawalnya Kaisar Li mulai bangkit dan bersiap menyerang tim Green Set lagi. Sedangkan di sisi tim Green Set, mereka sudah mulai kelelahan. Dan dakwas, si botak kacamata mampu menghempaskan Bang Kobo dan yang lainnya. Si botak kacamata yakin kalau barirnya Cuya tidak akan bisa menahan kekuatan miliknya yang sudah berada di ranah fusion period. Dan celing, Cuya menghindari serangan si botak kacamata dengan skill Psionic Flash. Tapi 2 pengawal lain langsung menyerang Cuya. Barir miliknya tidak cukup kuat untuk menahan serangan kedua pengawal ini. Mau nggak mau, Cuya akhirnya melindungi Huangsang dengan tubuhnya. Melihat Huangsang dalam kondisi berbahaya, Malu langsung masuk ke mode Blood Rage seperti ayahnya. Hentikan, jangan menyerang Huangsang, dia adalah penyelamatku, ujar Malu mode Blood Rage.
Dan ceruwot, jurus muntahan darah pun dikeluarkan. Darah ini mengandung sifat korosif yang kuat, sehingga bisa mengakibatkan luka fatal pada kulit. Semburan berbahaya ini masih tidak berhenti. Dan gak pakai lama, salah satu pengawal menyerang Malu dengan skill ledakan. Dan Malu pun langsung KO tidak sadarkan diri. Di sisi lain, si botak kacamata sudah sampai di tempat Huangsang dan bersiap membunuhnya. Dan sring, pelatih Liu dengan secepat kilat menghajar si botak ini. Kuat banget si Liu Shaoyan. Setelah terkena serangan si Goku KW, dia masih bisa bertarung seperti itu, batin pelatih Feng. Selama aku masih bernafas, tidak akan ada yang bisa membunuh Huangsang, ucap pelatih Liu. Dari atas gedung, Jiang Manyu sedang mengamati pertarungan ini. Pelatih Feng mengira kalau Jiang Manyu akan membantu mereka seperti waktu di kota Fuqiang. Tidak mungkin dia akan membantu. Mungkin ini adalah skenario terburuk, ucap Komandan Makianyi. Dan benar saja, waktu 1 bulan terlalu lama bagi pemimpin mereka. Jiang Manyu ditugaskan untuk menyeret Makianyi kembali ke kelompok, dan juga menghabisi Huangsang yang menghalangi Makianyi kembali ke kelompok. Jangan sentuh Huangsang, aku akan ikut bersamamu sekarang juga, teriak Komandan Makianyi. Dan dakwar, Makianyi terkena serangan dari Lord Dagu. Sebelum itu, aku harus menghabisi orang yang membuatmu tidak bisa kembali ke kelompok. Itu adalah hukuman untukmu, tegas Jiang Manyu. Persetan dengan pemimpinmu. Kalau kau mau membunuh Huangsang, langkai dulu mayat kami, teriak tim Green Set serentak. Jiang Manyu diberi perintah untuk membunuh Huangsang. Teman-teman di Green Set jelas tidak akan membiarkan Manyu membunuh Huangsang, terutama pelatih Liu. Tanpa Makianyi, apa kalian pikir bisa mengalahkanku? Ucap Manyu. Bacot, teriak pelatih Liu yang udah masuk ke mode Chainsaw Woman. Dual Chainsaw pun diaktifkan. Dan tangan Manyu sampai berdarah akibat serangan dari pelatih Liu. Meskipun begitu, Manyu tetap santuy karena tubuh dari seorang awakening teknologi itu lemah, tidak seperti awakening fisik. Rasakan ini, ucap Manyu sambil mengeluarkan skillnya. Dan ding, pelatih Feng melindungi pelatih Liu dengan skill Admiralty Golden Shield. Dan bang, skill Dark String Burst dari Manyu mampu menghancurkan pertahanannya pelatih Feng. Dari belakang, pelatih Yun Feng menyerang dengan skill Crazy Kick, tapi masih bisa ditahan sama Manyu. Lalu Manyu memuji kerjasama dan koordinasi mereka bertiga yang sangat baik. Yang melatih mereka adalah Bu Direktur Zuyi, bukan Komandan Makianyi. Karena waktunya sangat berharga, Manyu memutuskan untuk mengakhiri ini dengan cepat dan menyeret Makianyi balik ke kelompok. Skill Dark Matter Position diaktifkan. Skill ini membuat 3 pelatih tidak bisa bergerak. Dan dakwas, Dark String Burst menghantam pelatih Yun Feng tepat di perutnya. Kemudian dengan skill yang sama, pelatih Feng pun juga ikut dihempaskan. Dan saat mau menyerang pelatih Liu, ternyata pelatih Liu sudah pingsan duluan. Jiang Manyu sampai memberikan sebuah penghormatan padanya. Di sisi lain, pelatih Huke menenangkan Comeng dan Malu yang berada di belakangnya. Skill pertahanan segitiga bermuda pun diaktifkan, namun bisa dihancurkan dengan mudah sama Manyu. Dan tawar, skill Dark Flood Ion Explosion menghempaskan kelima bocah ini. Para pelatih aja kewalahan, apalagi cuman mereka berlima. Dengan ini, Manyu sudah berhadapan dengan Huangsang. Sebenarnya sangat disayangkan untuk membunuh bocah berbakat seperti Huangsang. Tapi sebagai orang militer, perintah atasan itu adalah mutlak. Dan dakwas, Makianyi memukul Manyu dengan skill Blood Tiger Mountain.
Manyu sampai muntah darah dibuatnya. Xiaoyu dan Wang Doji bertanya-tanya, Maqianyi itu orang apa bukan? Soalnya keras banget. Lord Dago dan Kaisar Li pun menyerang Maqianyi dengan skill combo mereka. Dan dawar. Maqianyi masih bisa menahan serangan tersebut sambil bergaya. Apa-apaan orang ini? Padahal udah diserang berkali-kali. Kenapa nggak tumbang-tumbang anjir? Umpat Kaisar Li dengan kesal. Lord Dago pun juga sudah hampir kehabisan energi. Aku nggak mau melawannya lagi. Aku mau pulang, ucap Xiaoyu. Wang Doji pun yakin dengan kebenaran mengenai rumor yang ada di area serigala. Kirim orang ini ke garis depan, maka dia akan membantai semua lawannya. Dialah one man army Maqianyi. Selama ada aku di sini, kalian tidak akan bisa membunuh orang-orangku, tegas Maqianyi. Orang ini nggak punya capek apa? Seharusnya dia sudah tidak bisa bertarung lagi, ujar Xiaoyu dan Wang Doji. Komandan Maqianyi emang nggak ngotak. Dia sanggup melawan 4 orang kardiak period sambil membantu yang lainnya, batin pelatih Feng. Dago, bunuh anaknya Maqianyi, teriak Kaisar Li. Melihat robot besar mau menginjak anaknya, Maqianyi langsung sekencang-kencangnya berlari ke tempat malu. Dan bam! Dengan sekuat tenaga, Maqianyi menahan tubuh robot Dago yang sangat besar. Melihat Maqianyi seperti itu, Kaisar Li langsung mengeluarkan skill Dark Dragon Cannon. Dan dawar! Terjadi ledakan besar. Woi, sakit woi, lepasin! Teriak Maqianyi dari balik kepulan asap. Ternyata Maqianyi sedang berusaha melepaskan diri dari Jiang Manyu. Kau hebat bisa menangkapnya. Bolehkah aku membunuhnya? Tanya Xiaoyu. Nyahlah, satu langkah mendekat, ku bunuh kau, umpat Manyu. Xiaoyu pun langsung nangis. Kau mau membunuh Maqianyi? Mustahil, mereka itu satu tim, ucap Wang Doji. Serangan berikutnya akan membunuh kalian berdua. Rasakan ini, teriak Kaisar Li sambil mengeluarkan skillnya lagi. Pelatih yang masih bisa bergerak dengan susah payah menangkis serangan tersebut. Dan dawar! Kaisar Li masih melihat Huangsang baik-baik saja. Karena kehabisan tenaga, Kaisar pun turu. Lalu dia memukul-mukul pipinya untuk menyadarkan diri biar nggak pingsan. Saat mau menyerang, tiba-tiba auranya menghilang. Nggak pakai lama, dia langsung meminum pil penambah kekuatan. Setelah auranya pulih, dia kembali turu. Lalu dia kembali memukul-mukul wajahnya biar nggak pingsan. Serangan terakhir pun siap dilesatkan. Dengan ini aku akan menjadi satu-satunya Huangsang di provinsi Yongle, teriak Kaisar Li. Saat Kaisar Li menyerang, Chuya sekuat tenaga melindungi Huangsang. Tapi sayang sekali, Chuya tidak cukup kuat untuk menahan serangan itu sendirian. Dan dawar! Terjadi ledakan yang cukup besar. Serangan tersebut membuat kawah besar di arena. Karena tidak melihat Huangsang di arena, Kaisar Li pun tertawa puas karena mengira Huangsang tewas jadi abu. Maqianyi pun langsung merasa sedih. Rasakan itu Maqianyi, bocah yang kau lindungi mati-matian akhirnya jadi abu, teriak Kaisar Li. Tiba-tiba ada pusaran energi yang muncul di belakang Kaisar Li. Dan bam! Dengan skill Xionic Flash, Huangsang dan Chuya muncul dengan gaya. Dan inilah penampilan Huangsang yang sudah pulih. Nani? Ucap Kaisar Li. Maqianyi nggak nyangka kalau Huangsang bisa pulih dengan cepat. Kakak, bukankah itu tadi skillku? Tanya Chuya. Yoi, akhirnya aku bisa mempelajarinya, ucap Huangsang tanpa dosa. Kemudian Huangsang langsung mereview skill Xionic Siphon. Skill ini membuat wajah bagian kiri Kaisar ketarik. Dan dawar! Huangsang lanjut mengeluarkan skill Xionic Siphon Blast. Semua orang di sana heran
bagaimana bisa Huangsang bisa menggunakan skill Awakening Pikiran. Mereka semua pun yakin kalau Huangsang sudah mengalami Awakening ganda. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.